this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 33 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita membaca langsung ke bagian tengah kitab Yesaya, dari Yesaya 4 sampai dengan 24, maka kita tidak akan ragu lagi tentang pemikiran yang dominan dalam pasal-pasal tersebut, di mana dosa manusia dan penghakiman ilahi, serta pemaparan dosa bangsa Israel dan pembenaran akan penghakiman Allah. Di mana lebih lagi dosa yang dipaparkan oleh Nabi Yesaya adalah jelas dosa pelanggaran terhadap 10 hukum yang tertera di Loh Batu. Di dalam pelanggaran akan dosa bangsa umat ciptaan Allah, setidaknya kita menemukan dua yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama adalah umat ciptaan Allah tidak mengasihi Allah dengan segenap hatinya dan segenap akal budinya. Sebaliknya, dalam penglihatan Nabi Yesaya akan Yerusalem, Nabi Yesaya sangat terperanjat karena melihat betapa banyaknya berhala di sana, bahkan di dalam bait suci. Dikatakan dalam Yesaya 6 ayat yang ke-11, perbuatan mereka keji dan jahat, kata Tuhan. Semua orang tanpa kecuali menajiskan rumah Tuhan. Bahkan ada yang membelakangi bait suci, bertiarap ke timur dan bersujud kepada matahari, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-16. Bahkan ada yang menyembah berhala di tempat tinggi. Bahkan ada yang tidak takut untuk mengorbankan anaknya, di mana disebutkan di dalam Yesaya 14 ayat yang ketiga, mereka menjunjung berhala mereka dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah penyembah-penyembah berhala yang amatiran. Lalu yang kedua, umat Allah tidak mengasihi sesamanya. Dikatakan dalam Yesaya 8 ayat 17 bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan. Mereka tidak merawat orang miskin, tidak memberi makan orang lapar, tidak memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan tidak mengusahakan keadilan bagi yang tertindas. Dan oleh karena perbuatan mereka, Yerusalem dikenal sebagai kota penuh dengan pertumpahan darah, seperti yang tertulis pada Yesaya 22 ayat yang kedua. Oleh karena prestasi dari kaum bangsa Israel yang suka memberontak, maka tidak heran di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-6, seolah-olah bangsa Israel mengusir Tuhan jauh dari tempat kudusnya. Dan hal itulah yang menyebabkan kemuliaan Tuhan pergi dari tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nas ini menekankan betapa pentingnya hubungan kita dengan Allah saat ini. Apabila kita meninggalkan Allah dan firman-Nya sambil beranggapan bahwa iman dan perbuatan baik yang akan menyelamatkan kita adalah fatal secara rohani. Sebaliknya, jikalau kita berpaling kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan iman yang sejati,